Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkotati. Ya, di video kali ini langsung saja ya. Di video kali ini lagi-lagi kita bahas masalah amalan dan lunas hutang. Nah, yang di video ini yang saya bahaskan tentang masalah hutang. Sebenarnya saya ingin bahas masalah lain, tapi nantilah karena memang yang WA saya ini lebih mengarah pada hutang, ya nggak apa-apa. Walaupun juga yang saya bahas itu kadang-kadang juga mutar-mutar, itu nggak apa-apa. Yang penting saya sampaikan saja. Semoga yang menonton video ini menjadi penyemangat ya, motivasi. Tapi sebelum itu buat teman-teman seperti biasa jangan lupa itu tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar ya. Yang menjadi hajat Anda, impian Anda, tuliskan saja. Nah, kita kembali ke tema tentang masalah amalan dan lunas hutang. Banyak orang-orang yang melakukan ikhtiar untuk melunasin hutang itu adalah ikhtiar langit atau jalur langit lah. Kalau bahasa yang saya bilang itu ya riyadhah. Dan memang begitulah teman-teman. Sampai hari ini tuh menurut saya cara terbaik untuk menyelesaikan masalah apapun termasuk utang itu adalah riyadhah. Riyadhah itu mendisiplinkan diri, melatih diri untuk mendekatkan diri sama Allah. Menurut saya, gak ada yang cara yang lain. Itu menurut saya teman-teman semuanya. Nah, lantas apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah terjebak di masalah hutang itu? Ya, ini yang WA ke saya itu sering begini, Pak, saya sudah ibadah, melakukan banyak hal, bahkan sudah hampir 2 tahun saya ibadah, tahajud saya kerjakan, istighfar, sholat duha, sholawat saya kerjakan, baca Quran saya kerjakan, tapi kok hutang saya nggak kunjung lunas, Pak. Pertolongan Allah kok belum datang, Pak. Apa yang salah? Apakah ibadah saya salah? Apakah sholawat saya kurang benar? Apakah istighfar saya kurang benar? Apakah hati saya kurang ikhlas? Apakah dosa saya masih banyak? Itu yang sering bertanya kepada saya. Baik teman-teman semuanya, saya akan jawab. Bukan amalannya yang salah, bukan sholawatnya yang salah, bukan istighfar yang salah. Tapi yang salah siapa? Diri kita. Diri Anda. Kenapa? Bisa jadi tujuan Anda dalam melakukan riyadhah itu satu, kurang sabar dan terburu-buru. Yang kedua, Anda fokusnya pada keajaiban. Lagi-lagi itu, kita bicara keajaiban. Ketika kita bahas amalan itu, dia pasti arahnya pada keajaiban. Orang mengamalkan sholawat, mengamalkan istighfar, pasti tujuannya supaya dapat keajaiban. Salahkah itu? Menurut saya ya boleh, monggo-monggo saja. Tapi saya selalu tekankan, dan ini juga sesuai pengalaman saya, kalau fokus Anda ketika beramal, mengamalkan sholawat, istighfar, fokusnya pada keajaiban, itulah yang membuat Anda itu stres sendiri. Itulah yang membuat jadi akhirnya gak yakin, putus asa, karena kita selalu menunggu keajaiban. Apakah kita salah berharap pada keajaiban? Gak salah. Justru kita berdoa, sholawat, istighfar, beribadah itu supaya Allah memberikan keajaiban. Tapi fokusan Anda bukan ke sana, bukan pada keajaiban itu. Fokusnya apa? Menikmatin. Tugas kita itu bukan memikirkan bagaimana keajaiban datang, bagaimana pertolongan Allah datang, bagaimana doa itu nanti dikabulkan sama Allah. Bukan itu. Tugas kita itu, berkali-kali saya sampaikan, tugas kita itu meyakininya saja. Meyakini bahwa Allah itu maha menolong, meyakini bahwa keajaiban itu datang. Cara untuk mendapatkan keajaiban itu bagaimana? Mendekatkan diri pada yang bisa memberikan keajaiban. Siapa? Allah. Terus apa yang harus kita lakukan? Ya ibadah, riyadhah. Makanya ketika kita riyadhah, bersolawat, coba cek hati kita, niatnya seperti apa. Apakah kita fokusnya pada keajaiban? Ya wajar, Allah belum kasih keajaiban. Bisa jadi kalau Allah kasih keajaiban, ente nggak sholat lagi, nggak istighfar lagi, nggak sholawat lagi, nggak istighfar lagi. Maka sesungguhnya Allah itu lebih tahu dari diri kita. Terus apa yang harus kita lakukan? Ya terus saja lakukan. Terus saja istiqomahkan. Terus saja melakukan perbaikan-perbaikan ibadah. Perbaiki taubat, perbaikin syukur, perbaikin sabar, dan segala macam. Terus saja. Sampai kapan? Sampai mati, sampai kita dipanggil sama Allah. Dan memang tujuan kita hidup di dunia ini kan untuk mengabdi dan menyembah kepada Allah, nggak ada yang lain. Nah, jadi kalau Anda bertanya-tanya sudah melakukan ini dan itu, tapi kok keajaiban Allah belum datang? Bukan belum datang, ente yang nggak sabar. Dan kadang-kadang merasanya itu, saya lihat yang WA itu merasa seolah ujian dirinya itu diuji, seolah ujian itu paling berat, padahal sebenarnya banyak ujian-ujian yang lebih berat dari yang ujian yang kita alami. Dan memang semua manusia itu pasti punya ujian dan masalah. Ente jangan merasa cuman ente doang yang diuji. Ente jangan merasa seolah saya bicara begini saya nggak dapat ujian, nggak dapat masalah. Banyak masalah. Dan selalu saya sampaikan bahwa setiap orang itu, kehidupan seorang itu nggak ada yang baik-baik saja. Pasti
Ada masalah, ada ujian, cuma bedanya tergantung bagaimana dia menyikapi masalah itu. Kalau kata Agim itu begini, tidak ada masalah dengan masalah. Yang menjadi masalah itu adalah salahnya kita menyikapi masalah itu. Artinya apa? Masalah itu akan selalu hadir, tetap hadir dalam diri kita. Apakah itu masalah? Iya masalah kalau Anda salah menyikapi masalah itu. Apakah itu masalah? Tidak. Ketika Anda menyikapi masalah itu dengan bijak. Dengan bijak itu artinya seperti apa? Hadirnya masalah itu dihadirkan Allah masalah ke diri kita dan kita kembalikan ke Allah. Nah disitulah bagaimana kita pikiran kita ini menyikapi masalah itu. Nah kalau Anda saat ini merasa belum ada keajaiban, belum ada pertolongan, jawaban saya adalah la haula wala quwata illa billah. Hanya Allah, kita nggak bisa pastikan. Nah, Anda bisa lihat di testimoni ini, mereka amalkan sholawat sekian ribu, sholat tahajud sekian rakaat, baca Quran sekian juz, dapat pertolongan Allah. Apakah itu salah? Iya nggak salah, benar. Terus ketika kita melakukan itu kok kita nggak mendapatkan keajaiban? Coba cek, bisa jadi dosa kita banyak, kita belum ikhlas, kita maunya terburu-buru, kita maunya itu harus sesuai dengan keinginan kita, dan fokus kita tuh keajaiban itu melulu. Ya nggak apa-apa, kita lihat dengarkan testimoni itu yang di YouTube ya, mereka ngamalin sholawat, ya ngamalin istighfar, nggak apa-apa kita dengerin itu, tujuannya supaya memotivasi kita supaya kita rajin sholawat, mendawamkan sholat, monggo. Tapi perhatikan juga, fokusnya jangan pada keajaiban. Dan Anda, ini paling penting dan susah juga diamalkan, apa itu? Fokusnya itu kurang sabar. Lagi-lagi saya katakan sabar bos, intinya itu sabar. Tetap baik sangka sama Allah, karena kita nggak bisa menerka-nerka pertolongan Allah itu seperti apa nantinya, bagaimana Allah menolong kita, bagaimana keajaiban itu nggak bisa. Yang lagi seperti saya katakan di awal tadi, tugas kita itu hanya meyakini. Apa yang kita yakini? Yakin Allah Maha Kuasa, yakin Allah bisa memberikan pertolongan, yakin Allah mengabulkan doa, yakin keajaiban itu pasti diberikan sama Allah. Hanya sebatas itu. Ya sudah, kalau begitu apa selanjutnya yang harus kita lakukan? Ya dawamkan terus, amalkan terus. Sampai kapan? Sampai mati bos. Gak ada cerita sampai mati. Sampai mati teman-teman. Jadi kalau kita berbicara amalan ini ya, teman-teman semuanya, amalan begini bisa jadi begini, amalan begini bisa gini. Ya itu boleh-boleh saja, monggo, dan bagus. Tapi lagi-lagi saya sampaikan, tergantung pola pikir kita, tergantung keyakinan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda mengamalkan banyak amalan itu bagus, asalkan istiqomah. Tapi kalau Anda mengamalkannya itu banyak tapi Anda terburu-buru dan Anda nggak istiqomah, maunya serba cepat, serba instan, itulah yang membuat ente itu jadi stres sendiri. Lebih baik kita amalan sedikit tapi istiqomah. Seperti video yang sudah saya sampaikan di channel ini ya, bahwa cukup satu amalan saja, insya Allah itu bisa melebihi dari segalanya. Apa itu? Istighfar. Dan Anda banyak istighfar aja. Ya kalau Anda bisa melakukan banyak amalan, monggo, yang penting istiqomah. Tapi kalau Anda nggak mampu, ambil amalan, cari amalan itu yang bisa membuat diri Anda nyaman, Anda kemudian bisa istiqomah. Itu teman-teman semuanya. Kan sudah saya jelaskan juga, dulu juga saya begitu, overdosis, overamalan lagi. Amalan ini dikerjakan, bangun jam 2 malam sampai bangun jam 12 malam sampai subuh. Baca Quran sekian juz, sholat tahajud, sholat tobat, kerjakan semua. Yang saya dapatkan apa? Saya capek. Apakah itu salah? Enggak. Saya yang merasakan ketika saya melakukan riyadhah itu. Saya merasa kelelahan. Kenapa? Karena saat itu fokus saya itu bukan benar-benar memperbaikin hati, benar-benar minta ampun sama Allah. Enggak, tapi saat itu fokus saya itu pada keajaiban. Mereka ngamalkan ini dapat keajaiban. Mereka ngamalkan itu dapat pertolongan Allah. ATM terisi sendiri, hutang lunas secara nggak terduga. Saya fokusnya dulu begitu. Ternyata menurut saya salah. Nah, kenapa saya bilang salah? Begitu saya belajar, pelan-pelan saya koreksi, saya introspeksi diri, amalan-amalan, kemudian ibadah-ibadah yang saya lakukan, dan saya juga belajar dari guru-guru, ternyata bukan begitu mekanisme, bukan begitu prosesnya. Jadi menikmatin amalan itu, sedikit amalan jauh lebih bagus kalau kita istiqomah, hati kita ikhlas, ridho. Belum kita bicara tentang tata cara dan rukunnya, belum lagi begitu ya. Itu yang saya rasakan teman-teman. Kalau berbeda mau ngomong, tapi itu pengalaman saya. Akhirnya apa? Ibadah itu nggak saya paksakan, tapi saya tata rapi gitu ya. Kapan harus istighfar, kapan harus sholawat gitu ya. Saya tata, dan itu yang saya merasakan kenyamanan, dan disitulah pertolongan Allah datang.
hati mulai kuat, sabar, ikhlas, ridho, dan keajaiban itu datang dengan cara yang tidak terduga-duga. Berbeda ketika dulu saya tuh berharapnya pada keajaiban, berpikirnya tentang ya bahasa itu berandai-andai, rekening tuh terisi sendiri. Ya pokoknya yang WA ke saya itu hampir banyak yang saya rasakan dulu. Ya hampir banyak yang saya rasakan dulu juga. Makanya saya gitu bertanya tentang amalan kok belum dapat gaji, karena saya juga dulu begitu teman-teman semuanya. Nah jadi oleh karena itu teman-teman semuanya, ketika Anda selama ini sudah mengamalkan banyak amalan, saran saya tetap amalkan. Dan syaratnya satu, sabar. Sabar teman-teman semuanya, sabar, yakinlah bahwa Allah pasti menolong, bahwa Allah akan tunjukkan kuasaannya, bahwa Allah itu benar-benar akan memberikan pertolongan, solusi dari arah yang sama sekali tidak terduga-duga. Itu teman-teman semua. Jadi rumusnya tetap lakukan, nikmatin, istiqomahkan, dan percayalah di saat yang tepat Allah akan tunjukkan kuasanya dan Allah akan memberikan apa yang selama ini Anda inginkan. Perkara waktu saja teman-teman semuanya. Itu menurut saya ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.